Baru 2 tahun, kita percepat saja, baru 2 tahun Nahdlatul Wathon berdiri, Pak. Di wilayah Jawa Timur saja sudah ada 30 cabang. Pada saat itu kita tahu teracan usul bos, teracan usul BOP pesantren, can aya dana hibah, komo dana aspirasi, ya, Pak. Semua dibiayai oleh menteri. Bahwa putar otak bagaimana agar Nahdlatul Wathon yang sangat potensial ini untuk membimbing, untuk mencetak kader-kader penggerak yang akan memperjuangkan kemerdekaan, santri-santri nasionalis religius dicetak di sana, bagaimana terbiayai. Akhirnya beliau putar otak sewan pada Mbah Hasyim, bagaimana kalau kita mendirikan lembaga usaha. Singkat cerita, Mbah Hasyim Asy'ari pada tahun 1918, 8 tahun sebelum NU berdiri, mendirikan koperasi atau syirkah namanya Nahdlatul Tujjar. Kebangkitan para pedagang, kebangkitan para ekonom. Kenapa penting Pak ekonomi teh? Bahkan yang menarik Pak, ada 3 ketika Mbah Hasyim ceramah peresmian Nahdlatul Tujjar, Mbah Hasyim sebagai ketua, sekretarisnya Mbah Wahab. Mbah Hasyim ceramahnya begini, ada 3 alasan kenapa para kiai harus mandiri secara ekonomi, kenapa para kiai harus terlibat dalam ekonomi. 1, kata Mbah Hasyim, banyak para kiai yang tajarrud, mengisolir diri dari ekonomi karena berusaha jatuh kismin. Dari kemiskinan ini, kata Mbah Hasyim, banyak para kiai yang merendah-rendahkan dirinya di hadapan pemerintah yang zalim atau pengusaha agnia yang bodoh hanya untuk bantuan. Mbah Hasyim tak mau marwah para kiai, martabat para ulama direndahkan hanya untuk sekeping rupiah. Makanya kita harus bangkit mandiri secara ekonomi. Makanya P2A disebut. Sudah 1 tahun ini, dari bulan Rajab kemarin saya diamanahi oleh pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor untuk membuat materi Aswaja Sugi. Kata Gus Yapur itu, Aswaja yang memotivasi kader NU untuk meningkatkan etos kerja. 20 tahun terakhir, dimulai era Mas Nusron, kita fokus untuk menggelorakan nasionalisme Nahdlatul Wathon, Hubul Wathon minal iman, Aswaja kebangsaan. Masih selama 20 tahun, alhamdulillah menjadi suara bersama. Teroris Sayuni, sekarang jangan berhenti di sana. Mari sama-sama kita alihkan, kita fokuskan bukan hanya Aswaja membangkitkan nasionalisme, tapi bagaimana Aswaja ini mendorong warga NU untuk mandiri secara ekonomi, meningkatkan etos kerja. Karena tidak ada satu peradaban yang berdiri di bawah ekonomi sulit. Peradaban selalu dibangun di atas kemapanan ekonomi. Kata Sayyidina Ali, maqamad din illa bil mal. Agama tidak akan tegak tanpa dukungan dana, Pak. Kita mau silaturahmi seperti ini, cekapku tawasulan ngumpul, kemudian malaikat Jibril mawasan sistem. Kita mau bangun madrasah, mau membangun masjid, membangun pesantren, cekapku tirakat jeung istighosah ngumpul, kemudian torojul malaikat mawasinin mawabusi, kudu ka toko material, pertarosan ari toko material kerja dibayar ku surat al-Ikhlas. Mau mah kudu Pak. Ya, jadi ya rukun Islam teh 5, nu gratis mangan hiji maca syahadat. 4 sisanya perlu dana. Catat, dina rukun Islam nu gratis mangan maca syahadat. Mata lamun di Garut aya anu maca syahadat kudu mayar, tak eta teh pungli. Maca syahadat mah gratis. 4 sisanya perlu dana. Sholat perlu dana, pasti maknya sarung jeung mukena keur nutupan oratna daguan pembagian kali. Kan kita yang harus beli. Ngerti? Zakat apalagi puasa Ramadan perlu dana pasti, karena buka dan sahur tidak dijamin oleh dana desa. Kita yang harus beli.
lagi mau nggak haji Pak 50 juta ayeuna teh ongkos naik haji. 4 dari 5 rukun Islam perlu dana. Ini isyarat bahwa umat Islam harus menyingsingkan dengan baju, ras keringat, banting tulang, mencari rezeki, mencari harta untuk bekal kepada Allah Subhanahu. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kalau salat telah ditunaikan, ulah cicing wae. Silahkan kata Allah, bertebaran kalian di permukaan bumi, cari karunia rizki dari Allah. Jum kasabrang kapalengna ari balik wae. Si kene. Tapi dapat ngerasa saya coba waktu itu, tapi dah saya orang NU man. Kan imada rahasia orang udah baca kebantu. Orang NU mah hese diajar sesuatu lamun can aya dalil. Solehna orang NU termasuk beunghar wae mungun beunghar lamun eueuh dalil. Kabayang teu beunghar wae kudu aya dalil. Kuatna orang NU ya. Kayaknya ketika saya ngisi di PCI Ansur Mesir, waktu itu sedang ma'rod ya, pameran kitab, saya cari referensi. Alhamdulillah kita punya referensi dan luar biasa. Ini formula kita untuk Nahdlatul Tujar menyambut mengisi abad kedua NU. Abad pertama NU Nahdlatul Wathon, nasionalisme kebangsaan. Abad kedua Nahdlatul Tujar, kebangkitan ekonomi mandiri untuk membuat sebuah peradaban. Ternyata Pak, saya baca referensi ada satu kitab namanya Fathus Somadil Alam. Di sana disampaikan kata Imam An-Nawawi, mani taqda anna nabi fakir minal mal. Siapa orang yang meyakini bahwa Nabi Muhammad miskin harta, dia telah berdosa besar. Dosa besar meyakini Nabi Muhammad miskin. Kata Imam Al-Qurtubi, penulis tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, di dalam Al-Quran paling tidak ada 2 dalil bahwa Nabi Muhammad kaya raya. 1, Nabi haram nampi zakat. Laris depan, Nabi haram nampi. Salah satu alasannya kata beliau karena nabinya orang kaya. Kedua, Nabi dilarang oleh Allah menerima upah dari dakwahnya. Nabi dilarang oleh Allah menerima bayaran dari ceramahnya Pak. Tapi mohon dicatat, yang dilarang itu Nabi. Ini bukan di garis bawah. Yang dilarang itu kenapa? Wa wajadaka ailang fa'al. Allah telah cukupkan ekonomi Nabi. Allah telah cukupkan. Nah, telat ini